Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Khadijah dengan NIM 1119083000087 dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video yang berjudul Gerhana in the Universe ini, saya akan membahas mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Tentunya kalian pasti pernah mempelajarinya ya semasa duduk di bangku sekolah. Tak hanya pengetahuan yang menyangkut tentang sains, gerhana ini pun juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis loh. Yuk simak penjelasannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari merupakan suatu fenomena dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptanya. Layaknya tercantum dalam ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Pada titik tertentu, peredaran bulan akan menimbulkan terjadinya gerhana, yaitu peristiwa di mana ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada posisi yang sejajar. Sebelum itu, kita bahas dulu yuk, apa sih gerhana? Gerhana memiliki makna yang merupakan persamaan kata eclipse yang diambil dari bahasa Inggris, atau eclipsis yang diambil dari bahasa Yunani, atau eclipsis yang diambil dari bahasa Latin. Dalam penyebutannya terdapat dua istilah, yaitu eclipse of the sun untuk gerhana matahari dan eclipse of the moon untuk gerhana bulan. Adapun istilah lainnya yaitu solar eclipse untuk gerhana matahari dan lunar eclipse untuk gerhana bulan. Nah, sedangkan dalam bahasa Arabnya, gerhana dikenal dengan istilah kusuf atau khusuf. Istilah kusuf dan khusuf dapat dipergunakan untuk menyebut gerhana matahari atau gerhana bulan. Hanya saja kata kusuf lebih dikenal untuk menyebut gerhana matahari, sedangkan kata khusuf lebih dikenal untuk menyebut gerhana bulan. Nah, pemaknaan ini sesuai dengan pemaknaan yang ada dalam Kamus Al-Bisri, di mana disebutkan gerhana bulan diistilahkan dengan khusuf al-qamar, sedangkan gerhana matahari diistilahkan dengan khusuf asy-syams. Gerhana disebabkan adanya bayangan yang dibentuk bumi atau bulan yang terletak dalam satu garis yang disebut aspek konjungsi. Gerhana matahari merupakan peristiwa yang terjadi karena terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan, sehingga bumi atau bulan tidak mendapat sinar matahari. Nah, adapun jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan juga gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sekali. Gerhana matahari total biasanya terjadi hanya 6 menit saja. Lalu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan bayangan inti, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Maka dari itulah disebut gerhana matahari cincin. Sedangkan gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah yang terletak di antara umbra atau bayangan inti dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Lalu, apakah gerhana bulan juga memiliki beberapa jenis seperti gerhana matahari? Jawabannya, iya, tentu saja. Sama halnya dengan gerhana matahari. Gerhana bulan pun juga memiliki beberapa jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra, dan juga gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan tertutup oleh bayang-bayang umbra bumi. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada pada bayang-bayang penumbra bumi. Pada gerhana ini, bulan terlihat sedikit redup. Nah, sedangkan gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada pada bayang umbra bumi. Jarak matahari ke bumi 400 lebih jauh daripada jarak matahari ke bulan. Inilah yang menyebabkan ukuran matahari dan bulan tampak sama dari bumi. Oleh sebab itu, bulan bisa menutupi sinar matahari secara keseluruhan loh jika ia berada di antara bumi dan matahari. Bulan berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km.
Dalam penentuan gerhana yang terjadi antara mazhab hisab atau perhitungan secara matematis dan astronomis dan mazhab ruqyah atau aktivitas mengamati visibilitas hilal mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan gerhana matahari maupun gerhana bulan. Mazhab hisab disimbolkan oleh mereka yang memakai cara menghitung kapan terjadinya gerhana, sedangkan mazhab ruqyah disimbolkan oleh mereka yang menyatakan terjadi gerhana dengan langsung melihatnya. Terdapat pula nih pengaruh gerhana terhadap kehidupan bumi. Antara lainnya yaitu pengaruh bagi mata manusia. Dalam hal ini, untuk mengamati gerhana matahari dibutuhkan pelindung mata khusus atau menggunakan metode melihat secara tidak langsung. Karena jika melihat secara langsung ke fotosfer matahari atau bagian cincin terang dari matahari, walaupun hanya dalam beberapa detik saja, akan mengakibatkan kerusakan permanen retina mata akibat radiasi tinggi yang dipancarkan dari fotosfer. Nah, kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kebutaan. Adapun pengaruh gerhana terhadap alam. Nah, dalam hal ini, pengamatan terhadap medan gravitasi dan ketinggian menunjukkan bahwa gerhana matahari mempengaruhi secara langsung kerak bumi yang dapat menimbulkan pasang naik maksimum. Nah, pasang naik maksimum ini menyebabkan perubahan pada kerak bumi yang berpotensi menimbulkan gempa bumi pada saat terjadi gerhana matahari total. Nah, sinar matahari sebagian besar tidak sampai ke bumi. Sinar matahari secara bertahap berkurang saat kontak pertama, kemudian gelap sepenuhnya dan akhirnya normal kembali. Perubahan ini berlangsung dalam skala relatif pendek. Oleh karena itu, pengaruh pada unsur meteorologi terjadi hanya pada beberapa parameter saja, antara lain turunnya suhu, perubahan angin menjadi kencang, tekanan udara turun, dan meningkatnya kekeruhan udara. Nah, selain itu juga terdapat pengaruh gerhana terhadap binatang. Salah satunya yaitu pada burung. Nah, situasi gerhana merupakan malam semu bagi beberapa jenis burung. Secara umum, burung di alam bebas lebih bereaksi terhadap peristiwa gerhana daripada burung peliharaan. Nah, burung-burung tersebut cenderung menuju sarangnya pada saat terjadi gerhana. Kemampuan mengarahkan diri pada burung pengembara jarak jauh dapat berubah karena terjadinya reduksi radiasi inframerah dan pancaran gelombang radio sangat pendek akibat terhalangnya cahaya. Menurut perhitungan secara astronomi atau Solar Eclipse Explorer NASA, diketahui bahwa selama periode risalah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah atau sekitar tahun 13 sebelum Hijriah sampai dengan 11 Hijriah, telah terjadi 8 kali gerhana matahari yang dapat dilihat dari kota Mekah dan kota Madinah. Salah satunya yaitu pada peristiwa gerhana matahari ketika Ibrahim, putra Rasulullah SAW, dilahirkan dan meninggal. Baginda Rasulullah bersikap selayaknya seorang ayah yang pengasih dan pasrah, yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kematian Ibrahim ini diiringi dengan peristiwa gerhana matahari. Para sahabat pun mengira bahwa gerhana matahari disebabkan oleh kematian Ibrahim. Namun Rasulullah SAW menolak untuk mencampur adukan antara fenomena alam dengan perasaan yang sedang melanda kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seorang ataupun lahirnya seseorang. Akan tetapi dengan gerhana itu, Allah menginginkan hamba-hambanya untuk bertakwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keduanya merupakan bukti kebesaran Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Fussilat ayat 37, yang berbunyi, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan.
Dalam hal ini, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat gerhana sebagaimana tercantum dalam hadis, apabila kamu melihatnya gerhana matahari dan gerhana bulan, maka hendaklah kamu bertakbir, berdoa kepada Allah, melaksanakan sholat, dan juga bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hal tersebut juga merupakan awal mula dianjurkannya sholat gerhana dan dapat menepis keyakinan-keyakinan atau mitos yang berada di kalangan masyarakat terhadap fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijelaskan secara sains dan tercantum dalam penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis yang sangat menakjubkan. Dan hal tersebut tidak terkait pada mitos-mitos yang ada di kalangan masyarakat. Dengan adanya peristiwa gerhana ini, kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah dan juga sholat gerhana. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai gerhana bulan dan matahari. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.